Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, puji syukur ya, pagi hari ini kita boleh diberi satu kesempatan lagi untuk bertemu dalam persekutuan doa pagi. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dan kita boleh memuji Tuhan bersama pagi hari ini. Mari saya ajak setiap kita pagi hari ini untuk melihat firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-16 sampai 20. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Mari kita melihat dari Matius pasal 7, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya memberikan tema atau judul renungan pagi hari ini, berbuah bagi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti pernah mendengar pepatah yang berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Misal sebuah pohon anggur akan dikenal dari buahnya yang manis atau buahnya yang segar, atau pohon jeruk dikenal dari seperti apa buah jeruknya. Pepatah ini mengajarkan kita bahwa buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon adalah cerminan dari kualitas dan identitas pohon itu sendiri. Di mana jika pohon itu baik, maka buah yang dihasilkan pun akan baik. Jika pohon itu buruk, maka buah yang dihasilkannya juga akan hasilnya akan buruk. Jadi, demikian juga kita di dalam kehidupan rohani kita. Yesus mengajarkan prinsip yang sama dengan itu, yaitu hidup kita sebagai pengikutnya harus berbuah. Buah tersebut menjadi cerminan dari siapa kita, siapa yang kita percaya, siapa yang kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus. Matius yang tadi kita baca, Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20 ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Ini adalah pengajaran utama Yesus tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah, di mana di dalam bagian nats ini Yesus menegaskan bahwa kehidupan seseorang dapat dikenal dari buah yang dihasilkannya. Apakah itu baik atau apakah itu buruk? Pada zaman Yesus, banyak sekali pengajar dan pemimpin agama yang tampak saleh, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan kebenaran yang benar, kebenaran yang sejati itu. Pada Yesus memperingatkan umatnya agar tidak tertipu oleh penampilan-penampilan luar yang hanya sekedar kata-kata yang menarik, kata-kata yang manis, melainkan Yesus mengingatkan untuk menilai seseorang, menilai pemimpin-pemimpin agama yang tampak saleh itu berdasarkan hasil nyata dari kehidupannya, dari dalam dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang mencerminkan karakter Kristus itu. Baik di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tindakan kita, di dalam sikap kita terhadap sesama. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Buah yang baik menjadi bukti hubungan sejati dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan berbuah bagi kerajaan Allah, juga bagaimana buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita bisa menjadi bukti dari hubungan kita dengan Kristus. Kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana hidup kita dapat mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah itu. Bagaimana kita dapat berbuah untuk kemuliaannya. Di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-17,
Ini menjelaskan buah adalah identitas sejati kita sebagai orang percaya. Ini poin yang pertama, buah adalah identitas sejati orang percaya. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa buah yang dihasilkan oleh pohon mencerminkan identitas pohon itu sendiri. Dari ayatnya yang ke-16, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, buah yang buruk berasal dari pohon yang buruk. Ya, dalam kehidupan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, buah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah bagaimana karakter kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perbuatan kita. Buah yang baik mencerminkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jika kita mengikuti Kristus, hidup kita akan menunjukkan bagaimana kasih-Nya, bagaimana kebenarannya, bagaimana kesetiaannya, dan akan terlihat dari uh, yang kita lakukan setiap hari. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menjelaskan, menekankan sekali lagi identitas baru. Bagaimana perubahan hidup yang terjadi setelah kita mengenal Kristus, setelah seseorang percaya kepada Kristus. Kita mendapatkan identitas yang baru, menjadi satu dengan Kristus, yaitu mengalami kelahiran baru secara rohani. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita diciptakan ulang, ya, kita diperbaharui total oleh kuasa Allah. Hidup yang lama sudah berlalu dan kita sudah meninggalkan dosa, gaya hidup lama yang tidak menjadi bagian dari identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Kita sudah hidup dengan cara yang baru yang dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus, di mana menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau misalnya sebelum kita menjadi orang percaya, dulu hidup kita yang dulu mudah marah, gampang sekali marah, mudah tersinggung, sekarang kita menjadi orang percaya yang sabar dan lemah lembut. Jika dulu kita hidupnya penuh dengan keegoisan, sekarang kita penuh kasih dan hidup dengan penuh peduli kepada sesama. Jika dulu kita suka berkata kasar, sekarang hidup kita diperbaharui. Kita boleh mengeluarkan setiap perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-35, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah pengikutku kalau kalian saling mengasihi. Yang menjadi tanda murid sejati adalah kasih. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, ayat ini disampaikan Yesus setelah ia membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan perintah baru, yaitu mengasihi sesama seperti Kristus yang sudah mengasihi, sudah memberikan teladan bagaimana cara mengasihi. Di ayatnya semua orang akan tahu. Ini menunjukkan bahwa kasih adalah bukti yang nyata, bukti paling nyata dan paling terlihat dari identitas kita sebagai murid Kristus. Bagaimana kita saling mengasihi. Ini bukan hanya soal perasaan, tetapi benar-benar tindakan yang nyata, bagaimana kita melayani dengan tulus, bagaimana kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, bagaimana kita mengampuni mereka dengan tulus, bagaimana kita menolong dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, bagaimana kita menghargai sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Itu semua ada di dalam kasih dan menjadi tanda bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Kasih yang sejati mencerminkan karakter Kristus. Dan itu menjadi buah roh yang paling utama, seperti di Galatia pasal 5 ayat 22, itu menjadi buah roh yang paling utama, yaitu kasih. Di dalam ayatnya yang ke-18 sampai 20, buah yang baik tumbuh dari hubungan yang erat dengan Kristus. Ini menjadi poinnya yang kedua, buah yang baik tumbuh dari hubungan yang erat dengan Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa pohon yang buruk tidak bisa menghasilkan buah yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang tidak berbuah akan ditebang, akan dibakar. Buah yang kita hasilkan menjadi bukti apakah kita benar-benar terhubung dengan Kristus atau tidak. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 ada perumpamaan. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah terus bersatu dengan aku, maka aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Sebagaimana cabang pohon anggur tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak tetap menyatu dengan pokoknya. Begitu juga kalian tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur dan kalian adalah cabang-cabangnya. Siapa yang tetap bersatu dengan aku bersatu dengan dia, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Karena di luar aku, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Yang menjadi kunci adalah hubungan kita, hubungan setiap kita dengan Kristus. Yesus di sini memakai perumpamaan tentang pokok anggur dan cabang untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang paling penting antara dirinya dan para pengikutnya, yaitu setiap kita. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menjadi pokok anggur, yaitu pokok anggur sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan untuk cabang-cabangnya. Kita yang menjadi cabangnya, yang hanya dapat hidup dan berbuah jika kita tetap melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Artinya di sini kehidupan rohani yang sehat dan menghasilkan buah hanya akan terjadi ketika kita benar-benar terhubung dan melekat pada Yesus saja. Tanpa hubungan yang intim dan terus-menerus dengan Yesus, kita akan merasakan kekeringan secara rohani dan kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat untuk melakukan kehendak Allah. Kita tidak akan sanggup untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, demikian juga hendaklah terangmu bersinar di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuji Bapamu yang di surga. Buah yang mengubah dunia. Ayat ini merupakan bagian dari khutbah di bukit di mana Yesus mendorong para pengikutnya bagaimana untuk menjadi terang dunia, yaitu buah yang mengubah dunia, orang-orang yang melihat di sekitar kita, orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana kita memancarkan terang Kristus melalui perbuatan kita, melalui perbuatan yang baik, melalui kasih dan kebenaran yang kita lakukan. Tujuan dari hidup yang kita yang menghasilkan buah ini bukan untuk mendapat pujian semata, sekedar terlihat baik oleh orang-orang yang melihat, tetapi tujuannya adalah agar orang lain boleh melihat Allah, melihat Kristus itu lewat kehidupan kita, dan lewat kehidupan kita orang-orang yang melihat mereka akan percaya kepada Allah dan akan memuliakan Dia. Terang itu akan menjadi bukti nyata bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Jadi orang lain bisa mengenal siapa Allah itu lewat sikap kita, lewat tindakan kita sehari-hari yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perlu diingat juga ada konsekuensi bila kita tidak berbuah. Di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8, jangan kamu tertipu. Allah tidak bisa dibohongi. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menuruti keinginan manusia lama kita, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan keinginan roh Allah, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Ayat ini berbicara kepada kita tentang hukum tabur tuai di dalam kehidupan rohani. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Segala tindakan kita, pikiran kita,
dan sikap kita akan mendatangkan akibat. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah karena Tuhan Allah tahu isi hati setiap kita dan motivasi kita di dalam berbuat. Kita memilih apakah kita mau menuruti keinginan daging kita, manusia lama kita yang terus hidup di dalam dosa, di dalam keegoisan, di dalam keiri hatian, di dalam marah, benci, dan lain-lain yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan, atau mau menuruti keinginan roh yang berarti kita hidup di dalam ketaatan, di dalam kasih, di dalam pengendalian diri, di dalam kerendahan hati yang mendatangkan hidup yang kekal. Ini menegaskan bahwa buah dari kehidupan kita sangat tergantung dari apa yang kita pilih untuk kita tabur setiap hari. Hidup yang berbuah adalah panggilan setiap kita sebagai orang percaya. Buah yang kita hasilkan mencerminkan siapa kita, siapa yang kita layani, siapa yang kita percaya. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, juga hidup kita memuliakan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, dan memuaskan bagi kerajaannya. Sehingga hidup kita boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sudahkah hidup kita memancarkan terang Kristus? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ya, menjadi pertanyaan untuk kita pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita dengan benar tulus, sudah menghargai dengan tulus, sudah melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati? Sudahkah tindakan atau tingkah laku kita sehari-hari menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus yang sejati? Atau jangan-jangan kita tidak menunjukkan buah yang baik itu? Jangan-jangan kita masih menuruti rasa ego kita di dalam memperlakukan orang lain di sekitar. Sehingga orang-orang yang melihat kita tidak melihat identitas kita sebagai murid Kristus. Ya, ada sebuah cerita saya dengar dari orang itu yang belum orang-orang yang belum percaya, di mana dia bersungut-sungut tapi mengkalimatkan, kok orang orang Kristen kok seperti ini ya, begini-begini ya, kok menyakiti seperti ini. Nah, eh, apakah orang yang dia kalimatkan itu, dia ceritakan itu, apakah orang itu sudah menunjukkan karakter Kristus itu, sudah menunjukkan identitasnya sebagai murid Kristus itu? Kita boleh menjawab di dalam hati. Ya, jangan sampai kita menjadi uh, batu sandungan untuk orang lain, orang-orang sekitar kita yang melihat kita. Dan kembali orang-orang yang melihat kita mempertanyakan, orang Kristen kok seperti itu? Ya. Mari selalu kita meminta pimpinan Tuhan ya untuk menolong kita. Bagaimana kita melakukan kehendaknya. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ya, tema kita untuk esok minggu ya dari Musa Andi. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang yang kita temui, yang berada di sekitar kita, di sekeliling kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk hidup menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus. Berbuah bagi kerajaan Allah untuk memuliakan namanya. Amin.